Kiai Haji Mustofa lahir pada tahun 1930 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Solahuddin bin Abdurrahman bin Makbul bin Yusuf Al-Mulaqab Bujuk Song. Ayahanda Kiai Haji Mustofa adalah sosok kiai yang dikenal istiqomah dalam beribadah sekaligus juga dermawan. Diceritakan putra dari Kiai Haji Mustofa, yang juga bernama Kiai Haji Mustofa, bahwa ayah Kiai Haji Mustofa memang sosok yang disiplin dan tegas. Sejak kecil, Kiai Mustofa dididik agar rajin beribadah, baik salat maupun mengaji. Bahkan, Kiai Haji Solahuddin tak segan-segan menghukum Kiai Haji Mustofa jika kedapatan tidak mengaji. Pernah suatu ketika usai menghukum ayah saya, kakek Kiai Haji Solahuddin, bermimpi bertemu datuknya, yaitu Sayyid Yusuf bin Yusuf. Dalam mimpinya, kakek bertemu dengan Sayyid Yusuf sambil menggandeng tangan Kiai Haji Mustofa seraya memperlihatkan dada dan punggung beliau yang penuh tulisan Qs Yasin. Tapi, meskipun telah mendapat isyarah mimpi yang merupakan tanda-tanda kelak ayah saya akan jadi seorang yang alim dan mulia, namun kakek tetap memberikan pendidikan yang disiplin dan pengawasan penuh, cerita Kiai Haji Mustofa bin Mustofa di kediamannya. Wafat di awal tahun 1971 sakit yang diderita oleh Kiai Haji Mustofa semakin parah, sampai pada satu hari menjelang wafat, beliau mengutarakan keinginannya bertemu dengan Kiai Haji Mas'ud bin Said yang akrab dipanggil Gus Ud dari Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Bergegaslah adik kandung Kiai Haji Mustofa, yaitu Kiai Haji Nur Fatlullah, Kiai Fadol, untuk menjemput Gus Ud. Sesampainya di kediaman Gus Ud, Kiai Fadol langsung menemuinya di kamarnya dan menyampaikan keinginan dari sang kakaknya. Namun akhirnya Kiai Haji Mustofa berpulang ke Rahmatullah pada hari Rabu sore pukul 15 Istiwa, tepatnya tanggal 7 Zulhijjah 1390 H atau tanggal 3 Februari tahun 1971. Kiai Haji Mustofa meninggal di usia 41 tahun meninggalkan seorang istri yang saat itu hamil 6 bulan, 2 putra dan 5 putri. Keluarga Kiai Haji Mustofa melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Marhamah binti Abdullah Umar, adik Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Pasuruan. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 2 orang putra dan 5 putri. Pendidikan. Saat memasuki usia remaja, Kiai Haji Mustofa memulai pendidikannya dengan belajar kepada Kiai Haji Thoyib bin Abdussalam di Bugul Lor, Kota Pasuruan. Setelah beberapa tahun di Bugul Lor dan mendapat banyak ilmu, Kiai Haji Mustofa memutuskan untuk pindah ke pesantren Sidogiri yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil, ayahanda dari Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil pengasuh sekarang. Di samping itu, juga Kiai Haji Mustofa menimba ilmu kepada masyayikh lainnya, salah satunya yaitu Kiai Haji Khalil Nawawi yang termasuk tokoh pencipta lambang Nahdlatul Ulama, NU. Setelah beberapa tahun memperoleh berbagai ilmu di pondok tersebut, akhirnya beliau diangkat menjadi ustadz untuk mengajar di pondok pesantren Sidogiri. Selang beberapa tahun mengajar di pondok pesantren Sidogiri, Kiai Haji Mustofa masih ingin kembali menyempurnakan ilmunya, sehingga ia kembali mengembara untuk menimba ilmu ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di pesantren Al-Islah Lasem yang saat waktu itu diasuh Syekh Masduki bin Sulaiman Al-Hajj. Di sela-sela menimba ilmu di pesantren Al-Islah, Kiai Mustofa juga menyempatkan diri menimba ilmu kepada Kiai Haji Baidowi bin Abdul Aziz, Kiai Haji Masum bin Ahmad dan Kiai Haji Fatur Roman bin Zainuddin. Mendirikan pesantren. Sebelum mendirikan pesantren, Kiai Haji Mustofa mendapatkan petunjuk dari Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syaihon As-Segaf Pasuruan. Diceritakan bahwa Habib Ja'far pernah berkata pada Kiai Haji,
Solahuddin, la tasika fi man yusbahu wa yamsi wa huwa jalasa alal kursi. Intinya, bahwa Habib Ja'far melihat sebuah isyarah kedudukan yang ada pada diri Kiai Haji Mustafa. Mendapat petunjuk tersebut, akhirnya pada tahun 1970 Kiai Haji Solahuddin membangunkan sebuah rumah dan pondok pesantren untuk anaknya. Pondok tersebut letaknya di Desa Tambak, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang saat ini dikenal dengan nama Pesantren Raudatul Mustafa Pasuruan. Teladan, Kiai Haji Mustafa tak mudah untuk mengembangkan pondok tersebut, banyak cobaan yang dihadapi dan tantangan yang dialami. Namun berkat kesabaran, kematangan dan kemuliaan akhlaknya semua dapat dilalui. Pada sebuah kisah diceritakan, beliau pernah disakiti oleh orang sekitar yang hasut padanya, namun beliau tidak membalas perbuatan orang tersebut, melainkan membalas dengan kebaikan. Seringkali beliau membantu kesulitan orang yang telah menyakitinya. Suatu hari, adik kandung beliau Nyai Huzaimah, melihat langsung beliau mengantarkan uang dan beras kepada orang yang telah menyakiti beliau. Sepulang dari rumah tersebut, adiknya memanggil beliau untuk menyampaikan ketidakrelaannya. Buat apa panjenengan berbuat baik kepada orang yang menyakiti panjenengan? Beliau tersenyum lalu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu berbuat baik saat disakiti oleh umatnya. Saya ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW karena saya sangat mencintainya. Setelah mendengar penjelasan beliau, adiknya menangis karena terharu oleh kemuliaan akhlak yang dimiliki beliau. Selain itu, diceritakan juga, bahwa Kiai Haji Mustafa juga sangat peduli kepada kaum fakir miskin. Ia sering membantu mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Beliau memang selalu mengedepankan kemaslahatan umat Islam, khususnya di Lekok, dan juga mengayomi mereka, fakir miskin. Bahkan beliau pernah menolong umat Islam di Lekok yang saat itu terjebak dalam peristiwa G30 SPKI. Pada zaman itu beliau tergolong ulama muda yang tegas. Meskipun masih muda, kemampuan beliau berdakwah sangat matang dan istiqomah dalam berzikir, melaksanakan sholat fardu, berjamaah, dan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga tergolong seorang ulama yang dijadikan rujukan seluruh umat Islam, seperti yang diisyarahkan oleh Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Saat itu, Kiai Haji Abdul Hamid mengumpamakan Pasuruan bagaikan Makkah dan Lekok bagaikan Madinah. Karomah yang pernah disaksikan langsung oleh santri pesantren Raudatul Mustafa, yaitu Kiai Haji Abdullah Hakam bin Abdul Qolik bin Hashim Asy'ari, cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU dan pesantren Tebuireng. Pernah pada suatu malam beliau mengajak Kiai Haji Abdullah Hakam jalan-jalan ke tepi laut sambil memberi wejangan. Di saat itu pula, beliau memperlihatkan karomahnya. Kiai Haji Mustafa saat itu bertepuk 3 kali, tiba-tiba ikan-ikan berloncatan menuju ke tepi. Selanjutnya Kiai Haji Mustafa memberi isyarat dengan tangan menyuruh ikan-ikan tadi kembali lagi ke tengah laut. Hal ini diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Ishak Latif, sahabat Kiai Haji Abdullah Hakam sekaligus Masyayikh Tebuireng.